Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Nabila Wati selaku Ketua IPM SMK Muhammadiyah 1 Muara Sugihan. Saya minta izin Pak untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama, setelah kami melaksanakan kegiatan penggalangan dana ini, apa sih tanggapan Bapak terhadap kegiatan yang kami lakukan ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Lazismu Sumatera Selatan, saya sebagai ketua dan Bapak Dian Yudhistira sebagai manajer area. Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang telah menghimpun dananya untuk rakyat Palestina, dan terkhusus kepada IPM yang berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana ini. Dan ini dapat menjadi contoh bagi anak-anak yang lain di IPM-PM yang selama ini kita tahu tersebar di seluruh sekolah-sekolah Muhammadiyah ya. Dan kami memberikan apresiasi positif. Semoga ke depan para adik-adik yang di EPM ini juga bisa melanjutkan kerja-kerja dakwah yang ada di Muhammadiyah, apakah itu nanti di Lazismu, apakah nanti di MDMC. Ya, dari sekarang sudah mulai terlatih melakukan salah satunya melakukan penggalangan dana. Ya. Kemudian Pak, setelah kami menyerahkan nanti hasil penggalangan dana kami, bagaimana sih proses Bapak menyalurkan bantuan dana tersebut kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Ya, jadi lembaga zakat infak sedekah Muhammadiyah atau Lazismu ini merupakan lembaga zakat nasional ya. Kita merupakan representasi daripada Lazismu yang ada di pusat. Jadi seluruh dana-dana yang dihimpun mulai dari yang terbawah di secara administrasinya Lazismu ada namanya kantor layanan. Kantor layanan itu mencakup biasanya sebuah kecamatan atau kelurahan atau sebuah institusi ya. Nah, di atas kantor layanan akan ada di atasnya itu namanya kantor daerah. Kantor daerah itu mengkoordinir beberapa kantor layanan. Di atas kantor daerah itu adalah kantor wilayah, seperti yang saat ini kita dengan wawancara di wilayah. Nah, wilayah itu mengkoordinir kantor-kantor daerah dan kantor layanan khusus ya. Nah, selanjutnya kantor Lazismu pusat. Jadi seluruh dana yang terhimpun di kantor layanan, kantor daerah dan wilayah itu akan dihimpun dan diserahkan kepada pusat, lalu pusat baru mendistribusikan ke rakyat Palestina. Nah, pola pendistribusiannya itu baik itu secara langsung ataupun melalui akses pemerintah. Salah satunya yang baru terlaksana beberapa waktu yang lalu melalui agen daripada Muhammadiyah itu sudah disalurkan sebesar 13 juta 13 miliar, mohon maaf. Alhamdulillah. Itu total yang penghimpunan di masa perang. Sedangkan penghimpunan sebelumnya itu kita sudah mulai sejak tahun 2019 itu sudah 40 miliar kita salurkan ke rakyat Palestina. Dan hari ini baru itu melalui jalur pemerintah kita memberikan bantuan ke rakyat Palestina dalam bentuk natura, yaitu diberangkatkan dengan pesawat Hercules oleh pemerintah yang di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi bersama lembaga zakat yang lain yang itu terhimpun dan diberangkatkan melalui pesawat pemerintah. Jadi banyak akses yang digunakan oleh lembaga kita untuk mencapai untuk tercapainya bantuan itu ke rakyat Palestina, insya Allah. Kemudian Pak, di organisasi Muhammadiyah itu kan banyak sekali yayasan atau
majelis-majelis, landasan dasar dari lazismu kalau boleh tahu apa ya Pak? Ya, jadi benar di Muhammadiyah itu ada majelis dan lembaga yang jumlahnya kurang lebih ada 20-an. Jadi lembaga dan majelis ini biasanya semuanya berada di bawah koordinasi daripada pimpinan yang ada di tingkatnya. Nah, sedangkan lazismu itu secara aturan pusat itu koordinasinya langsung ke pusat. Jadi struktur lazismu itu dari lazismu pusat, lazismu wilayah, lazismu daerah sampai kantor layanan itu seluruhnya terstruktur dari lazismu pusat. Jadi tidak bertanggung jawab langsung ke pimpinan Muhammadiyah di tingkatnya. Namun dalam pendirian lazismu itu nama-nama sumber dayanya itu berdasarkan dari rekomendasi pimpinan Muhammadiyah yang ada di tingkatnya. Misalnya seperti saya menjadi badan pengurus lazismu wilayah, itu nama saya diusulkan oleh pimpinan wilayah. Tapi sewaktu saya bekerja bertanggung jawab ke lazismu pusat, itu masalah penghimpunan ataupun pendistribusian itu kita laporannya ke pusat. Nah, tinggal ke pimpinan Muhammadiyah di tingkat itu bersifat tembusan. Jadi diajukannya sama rata gitu ya Pak, tapi kita kerjanya ke atas itu, ke pusatnya. Secara operasional kita ke atas, tapi secara kita berkoordinasi dalam rangka mengoptimalkan usaha-usaha kita itu dan juga pengoptimalan distribusi, kita berkoordinasi itu sama wilayah. Kemudian Pak, untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak, kami kan telah melaksanakan kegiatan ini. Saya mohon Pak untuk memberikan motivasi untuk saya dan teman-teman lainnya mungkin yang supaya terus bersemangat dalam ber-IPM dan terus semangat dalam berbuat kebaikan Pak. Ya. Untuk pertanyaan terakhir ini saya minta manajernya yang jawab, karena manajer ini anak muda yang ini sebagai penggerak lazismu di Sumatera Selatan ya. Jadi Kak Dian nanti akan berikan motivasi nih untuk adik-adiknya. Silakan Kak Dian. Oke, terima kasih Pak Aris. Tadi pertanyaannya lebih ke nasihat ya. Iya. Berdasarkan yang apa yang terjadi sekarang. Sebenarnya pada dasarnya kita ini kan satu tubuh. Baik itu kita sendiri dalam keluarga, baik itu dalam konteks bernegara maupun dalam hal ini berbangsa dengan bangsa yang lain. Dalam hal ini Palestina ini bukan masalah agama, ini bukan masalah orang Islam, tetapi ini adalah permasalahan kita bersama, terutama tentang kemanusiaan. Seperti hal-hal yang sama saat ini terjadi di masyarakat kan tidak perlu menjadi orang Islam untuk membantu Palestina, cukup menjadi seorang manusia untuk membantu Palestina gitu kan. Yang kedua, tentang semangat pemuda yang begitu luar biasa. Kalau di zaman Rasulullah itu semangat yang paling hebat itu dicontohkan dari para sahabat. Singkat cerita, ada seorang sahabat Rasul itu bernama Khalid bin Walid, panglima perang yang begitu luar biasa. Setiap peperangan pasti beliau selalu menang, tidak pernah kalah sedikit pun gitu. Sampai beliau tuh bingung kok setiap perang ini aku nggak pernah mati gitu. Dia pengen mati di medan perang, tapi nggak mati di medan perang gitu. Tetapi apa yang beliau lakukan? Kenapa bisa sukses dalam melakukan sebuah peperangan? Ternyata setiap memulai peperangan pada malam harinya, Khalid bin Walid ini bukan menanyakan pada prajuritnya, sudah diasah belum perang? Apa pedangnya? Enggak. Sudah disiapkan belum baju besi? Enggak. Apa yang dilakukan beliau? Yang dilakukan beliau adalah beliau berkeliling ke kafilah-kafilah pada prajurit-prajuritnya, ngecek. Sudahkah kamu membaca Quran? Sudahkah merojaah? Sudahkah amal-amalan yang sudah lakukan? Artinya apa teman-teman? Kalau kita punya semangat yang lebih untuk membantu sesama, tetapi jangan sampai kita hubungan dengan Allah kita perbaiki. Karena konteksnya kita ini hidup di dunia hanya safa marwah. Kita bergerak safa marwah. Berbuat kebaikan safa marwah. Ujung-ujung untuk zam-zamnya keluar dari mana? Itu sama Allah. Allah yang punya hati umat, Allah yang punya semangat kita. Kita hanya semua berada di genggaman Allah. Itu aja sih. Intinya terus berjuang teman-teman. Pergerakan itu akan semakin terasa hebat ketika anginnya semakin deras. Tapi balik lagi saling menguatkan, saling bekerja sama, ibaratkan mata. Kalau satunya kelilipan, yang satunya enggak, tapi ikut nangis kan? Begitu juga kita.
Itu aja sih Pak Aris, singkat dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak atas motivasinya. Semoga nanti setelah saya pulang bisa memberikan motivasi juga menyampaikan kepada teman-teman saya yang ada di Muara Sugihan. Iya. Mungkin itu Pak pertanyaannya untuk saat ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Mohon maaf apabila selama saya melakukan wawancara ada salah kata dari saya. Saya akhiri nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا